Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ya, dia menyerang lagi. Seperti ini cara dia menyerang, membentukkan huruf lehernya seperti huruf S. Kemudian dia melontarkan kuda-kudanya ke depan. Lihat, ini bagian belakang tubuhnya. Saya coba raba. Bila ada sedikit benjolan-benjolan di bawah sini, tandanya ular ini memang. Petualangan saya menjelajahi alam liar Nusantara kembali berlanjut. Kali ini saya berpetualang di Sumatera Selatan, tepatnya di Lampung. Saya ingin sekali mengetahui dan bertemu aneka satwa liar yang ada di wilayah ini. Menjajakan kaki di pedalaman hutan Sumatera ternyata memberikan sensasi luar biasa. Selain hutannya yang masih rimbun dan alami, ciri khas hutan hujan tropis sangat saya rasakan. Ya, wah, lihat nih, ini ada seekor ular. Wow. Seekor ular kopi menghentikan langkah saya. Reptil bernama Latin Elapelopioleta ini merupakan endemik khas Sumatera. Ular kopi merupakan ular yang sering aktif di bawah tanah ataupun di sekitar daerah pepohonan seperti ini. Ular ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu ekornya yang seperti ekor tikus. Lihat. Ular yang satu ini termasuk agresif. Dengan ukuran tubuh yang ramping, semakin memudahkan ular ini bergerak lincah untuk mencari mangsa di wilayah kekuasaannya. Mirip dengan tikus karena ekornya abu-abu kayak tikus ya, kayak ekor tikus. Ular ini juga merupakan pemangsa tikus yang rakus. Habitat utamanya adalah di daerah persawahan, daerah bukit, ataupun di daerah hutan belantara. Nah, ular ini merupakan ular yang sangat cantik ya, ramah, dan lihat ini, ular ini memiliki mata yang besar, mulut yang agak sedikit lancip, dan agak sedikit mirip dengan jenis ular berbisa seperti ular welang ya. Kepalanya ini sama seperti kepala ular welang, namun ular yang satu ini tidak memiliki racun sama sekali. Ular ini memiliki gigi agripa yang sangat tajam, dan bila sampai terkena gigitan ular ini, reaksinya biasanya tidak terjadi apa-apa. Cuma mungkin kalau misalkan kita tarik, itu bisa menimbulkan luka yang cukup berat seperti luka robek. Ular ini memiliki kulit yang sangat mulus karena ia merupakan ular yang senang juga mandi ya. Ular yang senang mandi ataupun bermain di air. Ular ini penting keberadaannya di daerah perkebunan atau persawahan karena dapat membasmi hama tikus yang bisa memakan tumbuhan padi ataupun tanaman petani lainnya. Oke, sekarang saya akan coba untuk lepaskan ular ini di sini. Saya akan terus menjelajahi daerah perbukitan ini. Selain ular kopi yang agresif, saya yakin di kawasan ini masih banyak dihuni satwa dan reptil yang menarik. Ya, dia menyerang lagi. Seperti ini cara dia menyerang, membentukkan huruf lehernya seperti huruf S.
Kemudian dia melontarkan kuda-kudanya ke depan. Nah, Ular cincin emas kembali menyambut kehadiran saya di sini. Beruntung, saya dapat mengantisipasi reptil cantik ini. Menghadapi situasi reptil seperti ini butuh konsentrasi dan kehati-hatian yang tinggi. Bagaimanapun, ular ini sangat berbahaya. ternyata nggak harus terlalu jauh jalan nih. Cukup di sekitar sini aja, saya bisa nemuin beberapa jenis ular yang hidup di sekitar bukit ini. Ini salah satunya nih, ini jenis ular cincin emas yang lagi nunggu mangsa di atas pohon. Ular ini merupakan jenis ular yang memang banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Makanan utamanya adalah burung, tikus, ataupun jenis kadal-kadal kecil. Ular ini memang sangat banyak menghabiskan waktunya di pohon-pohon seperti ini. Ia berkamuflase, warna kulitnya yang hitam dan kuning membuat ia tersamar dengan baik. Sehingga burung yang menjadi mangsanya itu sangat sulit melihat ular ini ketika mereka terbang dan ingin berhinggap di pohon ini. Tapi ketika mereka apes nih, berhinggap, tiba-tiba ular ini langsung bereaksi dengan cepat. Tak, gigit, langsung melilit. Dan kemudian ketika burungnya mati, ular ini akan menelan burung tersebut secara bulat-bulat. Ular ini mungkin sudah mendapatkan burung hari ini, karena lihat tubuhnya agak sedikit. Nah, ini dia pemirsa. Ular cincin emas memiliki varian motif warna yang sangat banyak dan khas. Ular ini motif ular ini tuh mulai dari hitam polos ya. Dia berbalik untuk menyerang. Wow, saya tertantang nih dengan ular ini. Ular ini ternyata agresif juga ya. Memberikan serangan yang sangat luar biasa cepatnya. Ular ini tergolong dari jenis atau anak suku ular boiga. Nama latinnya Boiga dendrophila, dan terkadang selain disebut ular cincin emas, di dalam bahasa Inggrisnya ular ini disebut mangrove snake atau gold ring cat snake atau ular cincin emas. Ular ini memiliki pupil mata atau bola mata yang seperti bola mata kucing. Kadang juga ular ini disebut cat snake karena memang matanya yang seperti mata kucing. Ular ini langsung menyerang, lihat, dengan sangat cepat ular ini menyerang. Ia langsung menjulurkan lidahnya untuk merasakan mangsa ataupun lawan yang ada di depannya. Lidahnya berfungsi untuk mendeteksi sebagai sonar atau arahan dia untuk menyerang atau seperti apa. Lihat ini. Berhadapan dengan ular seperti ini kita harus sangat tenang. Karena kalau kita nggak tenang untuk menghadapinya, yang ada kita malah celaka karena ular ini. Lihat, dia berbalik lagi. Ular ini sangat berani ya, luar biasa. Ular petarung. Walaupun tergolong memiliki racun bisa menengah, namun bila orang tidak kuat menahan racunnya, mungkin orang tersebut bisa demam selama seminggu dan efek dari gigitannya akan menjadi bengkak. Di Asia Tenggara sendiri, ular ini bisa ditemukan di mana-mana, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan,
sampai ke daerah timur sana ular ini masih bisa ditemukan. Luar biasa. Ia bisa hidup di pesisir pantai, daerah kepulauan, ataupun daerah perbukitan sekalipun. Ular jenis ini merupakan ular yang sangat tahan.